Renungan Hari Minggu Biasa ke-6 tahun C. Mau mengandalkan kekuatan Allah atau kekuatan dirimu? Hasilnya seperti apa? Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 5-8. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 12 ayat 16-20, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 ayat 20-26. Saudara-saudariku terkasih, tak dapat dipungkiri bahwa secara tak sadar dalam setiap diri manusia ada kekuatan untuk mengandalkan diri, kemampuan, harta, kekayaan daripada mengandalkan Tuhan. Kadang Tuhan menjadi kekuatan nomor sekian, atau ia mengatakan bahwa Tuhanlah kekuatan hidupnya, tetapi ia hanya sebatas mengungkapkan kata. Praktek hidupnya sangat jauh dari Tuhan. Tema yang saya tawarkan dalam refleksi pekan ke-6 tahun C ini adalah mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri. Hasilnya seperti apa? Terhadap pertanyaan ini, 3 bacaan suci hari ini dapat memberikan jawaban. Pertama, Nabi Yeremia memberikan jawaban demikian: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulu di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Orang yang mengandalkan kekuatan Allah akan diberi hidup, kebahagiaan, kesejukan, dan kelimpahan berkat daripada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan terkutuk, bahkan merana dan mati. Maka pilihan kita adalah mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Kedua, Santo Paulus memberikan jawaban atas pertanyaan di atas dikaitkan dengan iman akan kebangkitan Kristus. Ia coba menentang orang yang tidak percaya akan kebangkitan dengan mengatakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mengapa Paulus memandang iman akan kebangkitan Kristus jauh lebih penting dan lebih utama? Nilai dan kebenaran mana yang dikandungnya? Pertama, kebangkitan membuktikan bahwa kebenaran lebih kuat daripada dusta atau kebohongan. Yesus wafat karena memperjuangkan dan menegakkan kebenaran, bukan kebohongan. Kedua, kebangkitan membuktikan bahwa kebaikan lebih kuat daripada kejahatan. Yesus hadir untuk melenyapkan segala penyakit, kekuatan-kekuatan roh jahat dalam diri manusia. Ia membawa hidup, bukan membawa kematian, kejahatan. Ketiga, kebangkitan menunjukkan kasih lebih kuat daripada kebencian. Penyerahan diri Yesus sampai wafat di salib adalah wujud kasih Allah yang total kepada manusia. Saudara-saudariku terkasih. Ketiga,
Santo Lukas menampilkan jawaban Yesus atas pertanyaan di atas dengan menekankan sifat khas kehidupan Kristiani menurut pandangan Yesus. Dalam pewartaannya, Yesus menampilkan beberapa bahaya yang sangat berpengaruh bila ia mengandalkan kekuatannya sendiri, seperti seorang pemuda yang kaya terikat dengan kekayaannya. Hasilnya apa? Ia tidak mampu mengikuti Yesus. Seorang yang mau mengutamakan keluarganya dan melupakan pewartaan dalam Injil, pewartaan Injil. Maka dalam kisah Injil hari ini, orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, orang yang dibenci karena Injil adalah orang yang berbahagia. Mereka yang mempunyai kerajaan surga dibandingkan dengan orang yang kaya, orang yang kenyang, dan lain sebagainya. Atau apakah menurut Yesus lebih baik menjadi miskin daripada menjadi kaya? Lebih baik menjadi bebas daripada tertindas oleh kekayaan. Lebih baik menaruh kepercayaan kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi pilihan kita apa? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Jawabannya adalah mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan tidak sia-sialah orang yang mengimani kebangkitan Kristus, serta jadilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena engkau akan kaya di hadapannya.